Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makna dari hadis ini, saudara-saudara sekalian, tentu memerlukan pemikiran dan pemahaman yang mendalam, karena mungkin hal itu sangat susah kita cerna apabila kita tidak memahaminya dengan baik. Karena masalah mencintai seseorang seperti mencintai diri kita sendiri, tentu itu hanya mungkin terjadi apabila ada pada diri keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Tentu hal itu sangat mudah kita terapkan, karena apabila kita kepada anak-anak kita, tentu kita akan melakukan segala hal, bahkan lebih mengorbankan diri kita sendiri. Kadang-kadang contoh kecil, kita tidak memiliki pakaian yang bagus, pakaian yang indah, tapi kita rela berusaha supaya anak-anak kita memakai pakaian yang layak, pakaian yang baik, dan pakaian yang indah. Kita pun rela mengerjakan apapun supaya anak-anak kita memiliki pendidikan yang baik, masa depan yang baik, dan menempati rumah atau tempat tinggal yang baik. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kita di dalam kehidupan ini tentu harus memiliki sifat saling memahami, menghargai satu sama lain. Disinilah letak di mana kita harus menganggap saudara kita seperti diri kita sendiri. Letaknya adalah di dalam pemahaman yang baik, karena kita manusia memiliki berbagai macam tabiat, watak, atau pembawaan. Ada yang pembawaannya pendiam, ada yang peramah, ada yang agak mudah emosi, ada yang agak mudah tersinggung, ada yang penyabar, ada yang dermawan, dan berbagai macam karakter lagi. Tapi yang paling lumrah kita temukan dan sangat mudah kita kaji dan kita bahas adalah ada dua karakter yang umum atau pembawaan yang umum di dalam masyarakat kita atau saudara-saudara kita, yaitu ada yang pendiam dan ada yang peramah. Dua sifat ini, saudara-saudara sekalian, adalah sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung bagaimana kita mengelola kedua sifat ini. Orang yang pendiam, saudara-saudara sekalian, adalah orang yang tidak mudah dia akan menyinggung perasaan orang lain karena dia pendiam. Tidak mudah mengundang semacam hal-hal yang bisa mengganggu dirinya dan mengganggu orang lain. Inilah kelebihan pendiam. Namun kekurangan seseorang yang pendiam yang biasa disebut-sebut oleh kita atau kebanyakan orang adalah, yaitu kadang didekatkan atau biasa disematkan bahwa dia adalah orang yang sombong. Di situ artinya orang yang kurang berbicara, orang yang sombong. Ini biasa terjadi. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang yang peramah. Kelebihan orang yang peramah, saudara-saudara sekalian, adalah kita merasa terhibur, merasa senang, merasa tidak sendirian, merasa bahagia bersama dengan orang-orang yang peramah. Ada tukar pikiran, ada saling berbagi cerita, dan lain-lain. Artinya banyak
kelebihan yang dimiliki orang yang peramah yang tidak dimiliki oleh orang-orang pendiam. Namun kekurangan orang yang peramah biasanya terletak biasa membicarakan hal-hal yang tidak penting. Inilah yang harus dikendalikan oleh orang-orang yang biasanya peramah. Kita biasa menceritakan keburukan orang lain, biasa dilakukan oleh orang-orang yang periang atau yang peramah. Tapi ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Cuma yang biasa melakukan hal-hal demikian adalah orang-orang yang sifatnya peramah. Namun saudara-saudara sekalian, dalam menyikapi dua jenis keadaan ini di dalam lingkungan kita, apabila kita melihat seseorang pendiam, tentu kita juga tidak boleh berbicara terlalu banyak kepada mereka. Kita cukup berbicara seperlunya saja, karena orang pendiam tidak mungkin menganggap kita sombong apabila kita juga mengikuti irama mereka, artinya berbicara seperlunya. Kedua, saudara-saudara sekalian, apabila kita bertemu dengan orang yang periang, tentu kita juga mengikuti irama mereka, karena mereka pun suka kalau kita tentu periang kepada mereka. Namun yang perlu kita jaga yang sekali lagi bahwa kita jangan sampai dalam keasikan ngobrol atau saling tukar pikiran kita menceritakan kejelekan orang lain. Disinilah kita harus mengimbangi dua karakter ini. Karena orang sabar tidak mungkin, orang pendiam tidak mungkin mengatakan apabila dia tidak kita ajak berbicara, tidak mungkin dia mengatakan kita sombong. Kedua, orang yang periang apabila kita ajak bicara, tidak mungkin dia mengatakan kita cerewet atau banyak omong, karena dia memang punya kesukaan untuk saling bertukar pikiran, saling bertutur kata, dan lain-lain. Inilah saudara-saudara sekalian bentuk bagaimana kita menjalin hubungan dari berbagai sudut di antara saudara-saudara sekalian, di antara saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenyamanan, memberikan kita kedamaian di dalam lingkungan kita, sehingga tercipta suasana yang diliputi kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin.